Saya ingin langsung ke Direktur YLBH Asfinawati untuk menanggapi apa yang tadi disebutkan oleh Menkominfo, Pak Joni Plate. Silakan Asvin. Ya, Jadi hoax itu kalau disebut pemerintah bahwa itu hoax. Ya, ciri-ciri orang melakukan disinformasi itu satu, dia tidak mau masuk ke detil. Karena begitu masuk ke detil dia ketahuan. Ya, halo? Ya, maaf Ya. belum bisa diulangi, terputus tadi. Ya, oke. Jadi ciri-ciri orang yang melakukan disinformasi, satu, tidak berani main di detil. Tadi Pak Joni Plate tidak mau masuk di pasal-pasal detil, mungkin karena tidak membaca. Yang kedua, argumennya pasti pokoknya dan tidak mau juga masuk ke deliberasi, masuk ke pasal-pasal. Yang ketiga, mengancam. Yang keempat, sengaja tidak mau mengangkat hal yang lain. Tadi argumennya untuk negara. Pak Joni Plate sudah baca belum? Ada royalti kemungkinan 0% untuk tambang batu bara. Siapa yang punya tambang batu bara di Indonesia? Nanti kita lihat ke menteri siapa aja itu. Ada juga soal tadi misalnya hoax, kata negara hoax, tidak ada perbedaan di dalam draft-draft. Misalnya pasal 69 ayat 2 tentang larangan pembukaan lahan dengan membakar. Di salah satu di 1035 halaman itu dikatakan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Di 812 dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan sungguh-sungguh memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Itu cukup berbeda. Yang 812 sangat rigid, yang 1035 bisa ditafsirkan. Jadi siapa yang melakukan hoax? Kalau tidak mau ada tuduhan hoax, mari kita berdebat. Saya kepingin tahu apakah Pak Jokowi dan jajarannya betul-betul membaca berbagai draft versi RUU itu. Silakan Pak Joni, Anda sudah membaca dan Anda bisa berani berdebat secara detail kalau yang Anda katakan hoax tadi. Jelas sekali dong. Tugas Kominfo menurut Undang-Undang ITE itu mengkategorikan itu amanat undang-undang. Lalu terkait dengan substansinya, ya memang saya sudah menyampaikan untuk kementerian supaya mau debat detail, ya debatlah dengan menteri sektor masing-masing, ya sehingga itu betul-betul akuntabel. Satu, pada saat pembahasan undang-undang ini, kalau saya tidak salah ya, pembahasan di Panja tingkat 1, itu dilakukan secara terbuka. Kalau mau debat waktu itu, kenapa nggak debat? Katanya hebat. Waktu itu debatnya lagi dibahas. Kalau pemerintah, saya bukan umum, saya mau menyampaikan kebijakan negara. Pak Joni Tadi saya tidak sampaikan, tahu ya, Nana, jangan salah ya. Itu yang saya sampaikan tadi adalah online, jangan dan ketika kami berdebat lewat chat online dimatikan, kamu mau dikeluarkan ngomong oleh atau DPR. saya yang ngomong dulu? Baik, yang mana baik. mau disuruh ngomong? Baik, silakan Pak Joni selesaikan, Kalau Pak saya Joni. ngomong, saya selesaikan dulu. Silakan Pak. Ya, Pak, tadi Nana sampaikan ya, kalau terkait dengan hoax versi pemerintah itu pasti benar. Tidak, Nana. Terkait dengan pembuatan undang-undang ini, memang pemerintah adalah bagian dari pembuat undang-undang yang membahas itu sehingga mengetahui mana yang berkembang yang tidak sesuai dengan pembahasannya. Itulah yang dikategorikan. Karena pengkategorikan hoax dan disinformasi bukan asal stempel. Itu melalui pendalaman dan penelitian dokumen. Oke. Nah itu. Silakan, yang kedua, Asri. Nana, terkait dengan tenaga kerja Boleh ingin saya satu-satu sampaikan. dulu, Pak Kita Joni. ngomong kebijakan, Pak saya Joni, nggak maaf. akan mau berdebat. Ya pemerintah itu kebijakan, bukan berdebat teknis detil. Teknis detil nanti bolehlah di luar forum ini. Oke. Tapi yang saya mau sampaikan, memperdebatkan tenaga kerja, jangan terjebak secara miopia ya. Karena Baik. tenaga kerja tidak saja yang saat ini sedang bekerja. Ada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Baik, Dampak Pak pandemi Joni. COVID saja ada 3,5 Baik, juta orang. sebelum melebar Ada terlalu tenaga jauh, kerja yang akan saya ingin masuk kasih di kesempatan pasar kepada kerja. Asri untuk menanggapi. Ini semuanya penting menjadi konsepsi utama Pak Joni daripada ini kalau dibantah nggak Kita mau, kasih tapi orang kesempatan lain nggak dikasih Asrin untuk kesempatan menanggapi. ngomong ya. Silakan Asrin. Silakan. Silakan Asrin. Silakan. Ya, jadi kalau kebijakan teknis tidak mau lihat detil, pakai apa? Pemidanaan itu kan pakai pasal detil, pakai ayat detil. Dan pada saat itu polisi belum memegang naskahnya, karena naskahnya baru dikirim di hari ini. Rakyat bisa mati di penjara kalau nggak melihat fakta detil. Itu persoalannya. Dan kemudian soal COVID, kami justru mendorong pemerintah dan DPR memperhatikan soal COVID. Jangan lupa Omnibus Law ini disebut dalam pidato Presiden Oktober 2019. Sudah ada COVID Oktober 2019? Nggak ada. Jadi ini bukan untuk menjawab COVID. Jangan melakukan disinformasi. Itu yang kita maksud. Dan misalnya kalau kita Ini lihat. yang keliru. Nah, ini yang keliru. Pak Joni, saya mau tanya kepada Mohon Bapak. maaf, saya Royalti sampaikan dulu ya. tambang Pendapat 0% ini itu keliru. untuk Saya harus siapa? perbaiki Baik, dulu. Royalti Pak bisa Joni, 0% sebentar, untuk Pak Joni. untuk Omnibus rakyat, Law itu untuk bukan pemerintah, karena untuk COVID. pengusaha. Baik. Keliru Untuk itu. oligarki. Baik, bergantian Mohon maaf ya, berbicaranya. Saya belum rapat Mohon maaf, 12. ini keliru salah ini. Baik. Undang-undang Ini ini karena- bukan, mohon maaf, saya harus jelaskan. Undang-undang ini bukan karena COVID. Ya, undang-undang sudah Oke. disampaikan oleh Presiden jauh sebelum dan visi dan misinya. Baik, Tetapi baik. akselerasinya karena COVID dan dampak COVID.
Harus paham secara jelas itu. Ini Oke. kebijakan. Baik, silakan kebijakan. Asvin. Dari ngomong dengan saya ngomong kebijakan, bukan ngomong tenis detil. Oke, silakan Kalau Asvin. mau debat tenis detil di luar, ayo debat, saya siapkan. Pertama Tapi Pak Joni, kebijakan ada beda sedikit dengan undang-undang. Nah, ini Nana mau ngomong tenis detil apa mau kebijakan? Baik, Undang-undang bentar itu dulu Pak Kalau Joni. mau tenis detil, ya silakan. Undang-undang Tapi kalau itu mau teknis. ngomong kebijakan, saya Ketika hadir untuk masyarakat ngomong baik, kebijakan teknis negara. baik. Gitu. Kalau begitu saya ingin lempar ke Bang Zainal Arifin Mohtar, ahli hukum tata negara. Bagaimana melihat ini yang dicap hoax, Mata Najwa malam ini judulnya? Cipta fakta, cipta kerja, mana fakta, mana dusta. Bagaimana Mas Uceng? Saya sederhananya ingin bilang begini, bayangan saya kenapa kemudian terjadi hoax, penyebab utamanya kan harus dicari. Dan menurut saya penyebab utamanya adalah ketertutupan. Ketertutupan dan ketiadaan sosialisasi yang baik. Orang tidak tahu yang mana naskah undang-undang yang aslinya, sehingga orang kemudian barangkali berpatokan dengan naskah awal yang 1028 atau kemudian naskah-naskah yang kemudian beredar di publik, dan itu tidak terverifikasi. Kenapa tidak terverifikasi? Karena memang tidak ada naskah aslinya. Itu yang satu. Jadi menurut saya ketertutupan itulah yang menjadi awal dari disinformasi. Yang kedua, kalaupun memang sudah ada pendirian pemerintah, lalu kemudian ada tapi belum ada undang-undangnya, menurut saya pendirian pemerintah belum tentu mewakili isi undang-undang, kan? Karena undang-undangnya itu baru dikirimkan tadi. Dan kalaupun ada undang-undangnya, kita harus tahu bahwa ada namanya penafsiran dan perdebatan terhadap sebuah pasal. Apalagi kalau pasalnya itu kemudian mendelegasikan ke peraturan lebih lanjut. Karena kemudian berarti teknisnya itu masih menunggu peraturan lebih lanjut. Anda mau Dan yang mengatakan ketiga bahwa saya mau bilang, Mas Uceng, maaf saya potong. Anda mau mengatakan bahwa penafsiran terhadap undang-undang yang mungkin saja berbeda itu sebetulnya tidak bisa masuk kategorisasi dusta atau hoax? Ya sulit untuk dimasukkan karena memang ketidakjelasan, lalu kemudian penafsiran itu bisa berbasis masing-masing seperti yang dikatakan Asvin tadi. Dan yang ketiga adalah saya membayangkan begini, dalam ketiadaan informasi, disinformasi, sosialisasi yang kurang, negara itu kan tidak boleh menjadi stopper, tapi harusnya menjadi helper gitu. Jadi dia tidak berfungsi untuk langsung memberikan cap dan memutus orang bahwa itu hoax gitu. Harusnya kan yang dia cari adalah bagaimana cara helper, menolong masyarakat, lalu kemudian memberikan fakta, informasi, detail yang kemudian lengkap dan jelas. Jadi bukan langsung mengecap dan bercorak stopper dibanding bercorak yang seharusnya yaitu adalah helper gitu. Baik, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.